Animasi ini memperlihatkan kepada kita korban dari kebrutalan serangan Velociraptor dalam versi novel Jurassic Park. The boy sat up and looked around with his blood-red eyes. Inilah chapter The Bites of the Raptor, bagian cerita dalam versi novel Jurassic Park yang memadukan unsur sains dan mitos masyarakat. Yeah. Yeah. Cerita ini berlatar pada wilayah Bahia Anasco yang berjarak 120 mil dari Pulau Isla Sorna dengan kondisi hujan tropis yang mengguyur atap klinik medis di pedalaman Costa Rica tanpa henti panjang hari. Di sanalah terdapat seorang dokter wanita yang bernama Dr. Roberta Carter yang sedang menghela nafas menatap keluar jendela dengan pandangannya yang terasa sangatlah bosan. Ia adalah dokter tamu dari kawasan Chicago dan sekarang inilah tempatnya dia bekerja dalam bentuk pengabdiannya bersama seorang paramedis tempat yang bernama Manuel. Costa Rica mempunyai pesona tersendiri bagi Carter dengan gambaran alamnya terbilang indah. Orang-orang cukup ramah kepada siapapun termasuk wisatawan. Namun, hujan yang tidak pernah berhenti. Sejak hari pertama ia datang, langit selalu hujan dengan sangatlah deras. Tiba-tiba, Manuel merasakan mendengar sesuatu yang keras mendekati mereka. Manuel tiba-tiba menyuruh Dr. Carter untuk mendengarkannya. Listen. Believe me, I hear it. Awalnya, Dr. Carter mengira yang dimaksud adalah suara hujan yang lebat. Sebab sejak tadi, Dr. Carter mendengar suara hujan tiada hentinya mengguyur atap klinik. Namun sebelum itu, ia sempat melanjutkan ucapannya. Manuel memotong dengan nada serius. Bukan hujan yang dia maksud. Manuel meminta Dr. Carter untuk benar-benar mendengarkannya. Namun, sesuatu yang lain mendekatinya. Then she heard it too. A low rhythmic thumping noise. Dan saat itu juga Dr. Carter mendengarkannya. Bukan suara hujan, tetapi suara dentuman besar seperti suara yang teratur. Seolah terdapat sesuatu yang besar mendekati klinik. Kemudian dengan secepat kilat, sebuah helikopter bermoncong putih muncul menembus awan dengan ketinggian rendah dengan tulisan Engine Construction terpampang jelas di sisinya. Helikopter tersebut tampak gelisah, seperti sedang mencari tempat untuk mendaratkan helikopter ini. Pintu klinik pun mendadak terbuka dengan keras. Seorang pria berseragam meneriaki pertanyaan mencari tahu apakah terdapat dokter di klinik ini. Dr. Carter pun menjawabnya, memperkenalkan dirinya tanpa ragu. Salah satu pria mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Ed Regis. Ed Regis, we've got a very sick man here, doctor. Dengan nada yang tergesa, ia mengatakan bahwa mereka membawa seorang pasien dalam keadaan yang terbilang sangatlah kritis. Sekejap, Dr. Carter berpikir sejenak, kemudian menyarankannya agar pasien segera dibawa ke San Jose, sebab fasilitas medis di sana jauh lebih lengkap. Then you better take him to San Jose. We would, but we can't get over the mountains in this weather. You have to treat him here. Di dalam ruangan klinik, tubuh pasien dengan kondisi yang kritis dibaringkan ke kasur pasien untuk mendapatkan pertolongan yang intensif. Disinilah semua momen dengan penuh pertanyaan dan kebingungan mulai bercampur aduk. Dr. Carter menarik nafasnya secara dalam-dalam, mencoba tetap tenang di tengah situasi darurat. Ia bertanya pada pria yang membawa pasien itu apa yang sebenarnya terjadi. What happened to him? Construction accident. He fell. One of the backhoes ran over him. Dengan cepat, Ed Regis menjelaskan bahwa korban terjatuh dan kemudian tertimpa alat berat di area konstruksi. Tanpa membuang waktu, Dr. Carter segera mendekati pasien dan mulai memeriksa tubuhnya. Gerakan tangannya yang terbilang cekatan, tetapi sorot matanya tetap tajam menganalisis seberapa parah luka yang terbuka di tubuh sang korban. Dr. Carter bertanya sekali lagi, meminta kejelasan tentang jenis cedera yang dialami oleh pasien. Regis menjawabnya dengan sejujurnya bahwa ia sendiri tidak menyaksikan secara langsung, tetapi para pekerja lab di lokasi bilang korban tertimpa backhoe, sebuah alat berat yang besar dan berbahaya. Tell me about this injury again. I didn't see it. They say the backhoe dragged him. Namun sesuatu tidak masuk akal baginya. Dr. Carter menyentuh luka tersebut secara perlahan. Tangannya yang tiba-tiba terhenti. Luka itu terlalu teratur, terlalu dalam sampai menyentuh daging pasien. Terlalu sangat mirip dengan sebuah cakaran, seperti hasil serangan binatang buas. Ia mengucapkan dugaan itu secara perlahan, tapi Regis langsung membatahnya. He was mauled. Mauled? No, it was a backhoe, believe me.
Menurutnya, luka itu jelas disebabkan oleh mesin konstruksi, bukan dari binatang. Ia terdengar gugup, tetapi tetap memaksakan keyakinannya. Lalu Regis bertanya, apakah dokter ingin langsung melakukan prosedur pembersihan organ dalam terhadap pasien ini? Do you want lavage? Yes, after you block him. Dr. Carter pun mengangguk secara perlahan dengan mengungkapkan prosedur medis lanjutan kepada pasien ini setelah Regis keluar dari pintu klinik ini. Saat Regis tersebut keluar dari ruang klinik dengan sedikit paksaan dari Dr. Carter, sorot mata Dr. Carter kembali tertuju ke arah pasien yang mulai melemah dengan cepat. Dr. Carter mulai mempertanyakan kembali, sudah berapa lama sejak kejadian itu berlangsung? Dengan suara cemas, Regis menjawab, sekitar 1 jam yang lalu. How long ago did this happen? An hour. Dr. Carter memperhatikan ekspresi panik pada wajah Ed Regis. Nampak ada sesuatu yang aneh. Pria ini tidak tampak terlihat seperti mandor konstruksi bangunan proyek. Justru sebaliknya, pria ini nampak gugup dan terlalu berkeringat, seperti orang yang terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia alami sebelumnya. Sekali lagi, Dr. Carter memeriksa tubuh pasien tersebut dengan pandangannya penuh dengan rasa curiga. Untuk luka dari sebuah insiden konstruksi bangunan, luka-lukanya terlalu bersih, tidak banyak tanah atau debu dalam tubuh korban. Sebaliknya, yang Dr. Carter temukan adalah busa berlendir berbau busuk seperti sesuatu yang membusuk dari dalam tubuh pasien ini. Kemudian, mata Dr. Carter tertuju pada tangan korban ini. Dia menyadari sesuatu. Tangannya, Dr. Carter terdiam sejenak. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bekas luka tersebut tersayat secara tidak alami. Dia pernah melihat luka seperti ini sebelumnya saat masih bekerja di ruang gawat darurat di wilayah Chicago, dan ia tahu persis luka seperti itu bukan disebabkan oleh mesin konstruksi. Seketika jari pasien tiba-tiba bergerak perlahan, tetapi cukup untuk membuat Dr. Carter siaga penuh. Akhirnya Dr. Carter mengambil sebuah keputusan. Dengan nada yang tegas, ia meminta Ed Regis untuk menunggu di luar ruangan. Wait outside. Why? Do you want me to help him or not? Begitu pintu tertutup, Dr. Carter langsung mengalihkan perhatiannya pada asistennya dengan menoleh ke arah Manuel. Manuel pun bertanya, I continue to wash? Yes. Dr. Carter mengambil kameranya, kemudian mulai memotret semua luka pasien dan merekam sesuatu yang mungkin akan sangat penting baginya. Manuel pun mulai timbul rasa kecemasan pada wajahnya. Tiba-tiba dari tubuh pasien yang lemah itu terdengar suara lirih, nyaris tidak terdengar. Pasien itu menggenggamkan suatu kata. Raptor, Losa Raptor. Manuel yang berada di sisinya tampak terkejut. Ucapan itu membuat sedikit merinding seolah kata tersebut membawa makna yang tidak biasa. Dr. Carter pun menghentikannya kegiatan secara sejenak. Ia menoleh pada Manuel dan bertanya apa maksud dari kata tersebut. What does it mean? I do not know, Doctor. Losa Raptor no es español. Mengatakan bahwa dia tidak tahu secara pasti sebab pasien berbicara dalam bahasa Spanyol menurutnya. Dr. Carter sedikit terheran. Ia hanya menyuruh Manuel melanjutkan pembersihan luka pasien tersebut. Namun saat Manuel hendak kembali bekerja, wajahnya berubah menjadi cemas. Ia menunduk dan dengan suara perlahan berkata bahwa bau dari tubuh pasien tersebut sungguh tidak biasa. Then please continue to wash him. No, Doctor. Bad smell. Tangan Manuel bahkan meraih kalung salib yang tergantung di lehernya. Dengan penuh keseriusan, Dr. Carter memandang luka pasien yang serius kembali. Seketika, dengan nada yang pelan, pasien tersebut mengigau kembali. Raptor. Manuel akhirnya menjelaskan dengan suara yang perlahan. Dengan raut wajahnya yang tegar, ia mengatakan bahwa pasien ini sepertinya digigit oleh sesuatu. Dr. Carter segera menatapnya dengan tajam. Suaranya yang pelan dengan muncul sebuah pertanyaan kembali. Apa yang menggigitkan? Tanpa ragu, Manuel pun menjawabnya, Raptor. Raptor. What's a raptor? It means Hupia. Dengan nada yang hampir seperti bisikan, Manuel menjelaskan, Raptor itu Hupia. Raptor. What's a raptor? It means Hupia. Konon katanya, makhluk ini berasal dari cerita rakyat setempat dengan wujud roh malam yang katanya tidak memiliki wajah, sejenis vampir yang datangnya secara tiba-tiba.
kemudian menculik anak-anak kecil untuk santapannya. Penduduk lokal masih meyakini pada kisah itu begitu dalam hingga ketakutan mereka terasa membekas di ingatan mereka. Dan bau yang menyelimuti tubuh pasien ini bukan bau darah, bukan bau infeksi, melainkan bau ini yang diyakini oleh orang-orang di sekitar sini sebagai jejak dari Hupia itu sendiri. Tiba-tiba si pasien bangkit perlahan dengan mengejutkan mereka berdua dalam ruangan. Matanya terbuka, merah darah, menatap liar ke sekelilingnya. Suasana di dalam ruangan mendadak mulai mencengkam. Dari balik pintu, Ed Regis akhirnya tidak tahan lagi. Ia mengintip ke dalam ruangan, membuka pintu ruangan seketika, lalu masuk dengan wajah yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Nadanya meninggi saat bertanya, "What's happening?" Dr. Carter yang masih berdiri di sisi pasien refleks bergerak ingin menolong pasien tersebut. Namun, Manuel segera menahan aksi Dr. Carter dengan lengannya yang terbilang cepat. Well, for God's sake. No, you do not understand these things. Ruangan pun menjadi hening. Dr. Carter hanya berdiri terpaku, memandang tubuh pasien yang kini dingin membisu. Seketika, beberapa pria berseragam datang kembali, diam-diam masuk dan tanpa sepatah kata apapun, mereka mengangkat tubuh pria tersebut dan membawanya pergi menjauh. Ed Regis berdiri di sisi luar ruangan, lalu berkata dengan nada rendah kepada Dr. Carter, I'm sure you did everything you could. Setelah helikopter terangkat, kemudian pergi meninggalkan klinik secara cepat. Dr. Carter masih memikirkan perihal tadi dari seluruh kondisi pasien barusan, seperti tangannya, luka-lukanya, sayatan yang pendek dan tajam yang mampu menembus kulit pasien tersebut. Dr. Carter masih yakin luka tersebut bukan bekas dari kecelakaan konstruksi bangunan, melainkan sebuah bekas dari serangan hewan buas. Tapi kalau begitu, hewan apa yang menyerangnya? Saat helikopter itu pergi meninggalkan secara perlahan di kejauhan, Dr. Carter masih berdiri di tempatnya, merenung. Suaranya yang pelan saat dia bertanya pada Manuel tentang letak lokasi pulau tempat para pria berseragam itu berasal. In the ocean, perhaps 120 miles offshore. Pretty far for a resort. I hope they never come back. Setidaknya dalam pikirannya, aku mempunyai sebuah foto. Namun saat ini, Dr. Carter menoleh ke belakang. Dia terkejut bahwa kameranya telah menghilang. Pada malam harinya, setelah cuaca yang cerah, Dr. Carter menanyakan perihal Hupia kepada wanita tua yang bernama Elena. Sebab Elena adalah wanita tua yang sudah lama tinggal di pemukiman ini sebagai profesi bidan yang bertugas pada malam itu. Dengan suara perlahan, dengan nada bising, Carter bertanya apakah ia tahu apa arti dari kata raptor. Raptor? Yes, you know this word? See, it means a person who comes into the night and takes away a child. A kidnapper? A Hupia? Ia memperingatkan Carter agar tidak menyebut nama itu untuk sekarang. Bahkan, bukan malam ini menurutnya. Sangat tidak bijak mengucapkan saat malam ini karena ada seorang ibu yang sedang bersalin. Dr. Carter yang masih diliputi rasa penasaran bertanya lagi. Does a raptor bite and cut his victim? Bite and cut? No, doctor, nothing like this. A raptor is a man who takes a new baby. Lalu seolah menutup percakapan secara sepihak dengan motif keselamatan bayi pasien, Elena menoleh ke ruang bersalin dan berkata dengan tenang bahwa ia akan memanggil Dr. Carter nantinya. I will call you when she's ready, doctor. I think 1 more hour, perhaps 2. Tanpa berpikir panjang, Dr. Carter memandangi pemandangan pantai yang begitu damai di luar rumah pasien. Ombak kecil berdebur perlahan di bibir pantai. Lalu perahu-perahu nelayan terayun-ayun tenang dari kejauhan. Ia merasa sesuatu kejanggalan karena terus memikirkan tentang hantu dan makhluk-makhluk goib. Tanpa ia sadari, terdapat siluet bayangan hitam di bawah rumah pasien yang sedang bersalin. Tapi kemudian, ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Manuel. Manuel bersikeras bahwa kata raptor bukan berasal dari bahasa Spanyol. Karena penasaran, Dr. Carter membuka kamus bahasa Inggris dan di sanalah ia menemukan kosakata yang ia cari. Raptor, sang burung pemangsa.
Pembahasan dalam animasi yang dibuat oleh InGen 2D terbilang sesuai dengan penggambaran apa yang terjadi dengan versi novel Jurassic Park, seperti ketidakmampuan dan ketidaktahuan Dr. Carter yang akan mengobati pasien yang menjadi korban dari kebrutalan Velociraptor. Kemudian di bagian chapter ini, pertama kalinya kita diperlihatkan sosok Regis yang merupakan bagian dari perusahaan InGen. Dalam kebudayaan Amerika Latin pada wilayah Karibia, kehadiran hujan yang sangat deras dan datangnya malam yang tenang seringkali dikaitkan dengan kemunculan makhluk gaib. Dengan menyandikan kondisi ini pada cerita rakyat lokal seperti Hupia, Michael Crichton seolah memperkuat nuansa horor supranatural sebelum akhirnya bahwa ini adalah sesuatu yang lebih ilmiah, yaitu kebrutalan serangan Velociraptor. Uniknya, pada chapter ini Michael Crichton sangat pandai menggabungkan plot cerita antara mitos dan sains. Well, sekian pembahasan cerita novel Jurassic Park chapter The Bites of the Raptor kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa dukung selalu channel Senharian Analysis agar selalu semangat untuk upload agar gak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.